Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BBT, bukan Bu Tejo. Kita gibah kali ini dengan judul dengan YouTube Lansia Serasa ABG. YouTube, internet rasanya hanya milik remaja, milik ABG, milik orang-orang muda. Bener nggak sih? Ada bener, ada enggak? Kalau lansia tidak aktif untuk ikut serta di dalamnya, ikut serta menikmati kemajuan teknologi, lansia hanya sebagai penonton, padahal kita bisa untuk tidak jadi penonton. Kita bisa jadi seperti remaja-remaja sekarang. Jangan malu, saya ndak malu. Saya dikatain wis tua gak nyebut, biarin, nggak apa-apa. Orang tua bukan berarti harus di belakang, harus di tempat tidur, harus tidak ikut perkembangan zaman. Bagaimana? Kita ini dulu pernah muda, hanya zaman kita yang beda. Kalau kita dulu mencari ilmu harus ke sekolah, kuliah, ke perpustakaan, ke yang manual-manual. Sekarang hanya cukup di rumah kita bisa mencari ilmu. Beruntunglah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sudah menikmati kemajuan teknologi. Emang kita nggak beruntung? Alhamdulillah, kita syukuri, kita beruntung. Kita masih bisa menikmati apa yang anak cucu kita nikmati. Tapi mereka nggak bisa menikmati apa yang kita nikmati dulu. Itu kelebihannya lansia. Anak-anak sekarang yang muda-muda belum pernah jadi seperti kita. Kita sudah pernah muda seperti mereka. Karena itu, biarpun kita sudah tua, kita tetap harus serasa ABG. Caranya, yuk. Emang susah jadi lansia, karena kita sudah berkurang semuanya. Kesehatan, daya tangkap, apa aja lah, berkurang sesuai dengan usia. Tapi bukan berarti kita nggak bisa jadi ABG. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa yang anak-anak muda sekarang lakukan dengan gadget, dengan internet, dengan YouTube. Kita lansia bisa. Bukan satu tapi bisa. Kita yang namanya internet sekarang ini kan sudah bukan barang baru. Di rumah-rumah ada wifi atau wifi, ada handphone yang kuotanya insya Allah selalu terisi. Bukan tugas kita untuk menyiapkan kuota. Anak cucu kita yang masih produktif, mereka butuh wifi, kita cuma numpang. Lah kalau kita cuma numpang wifi, terus kita nggak ngapa-ngapain, sayang kan? Ayo kita manfaatkan internet, kita manfaatkan YouTube, kita jangan gaptek. Mak-mak yang selama ini mengajarin anaknya sekolah, sekarang mau nggak mau mereka belajar internet, belajar apa aja untuk anaknya. Kita lansia juga bisa belajar.
belajar. Kita bisa meningkatkan ilmu yang kita punya, kebiasaan yang kita punya. Kita bisa berhibur di internet, di YouTube. Kalau kita itu minta tolong anak-anak, cucu, atau orang-orang yang lebih muda, yang lebih melek gadget, mereka kan sudah asik dengan gadgetnya, dengan pekerjaannya, dengan apa yang kesibukan mereka. Jadi kalau lansia itu nomor 200. Kalau kita ingin sesuatu, entar, atau kita nimbrung nonton, selera kita nggak sama. Ya kan? Sebetulnya sih enak jadi lansia. Kita bisa minta tolong anak, cucu, siapa aja. Tapi kalau minta tolong itu kadang nggak cepet-cepet dijalanin, atau bahkan sampai bikin mereka gondok, terus bantunya dengan gerutu misalkan, nggak enak juga ya jadi lansia ya. Kita belajar sama anak-anak, cucu, bagaimana cara mencari A, mencari B, mencari lagu, mencari lodruk, mencari apa aja, bagaimana ngekliknya gitu. Jadi syukur-syukur kalau bisa disambung ke TV gitu. Jadi kita bisa berhibur atau mencari ilmu, mencari apa aja di YouTube. Bikin puisi, seorang teman senang sekali bikin puisi, tapi untuk upload dia harus nunggu anaknya ya, tentu nunggu waktu anaknya moodnya bagus, anaknya punya waktu, whatever lah pokoknya. Banyak kadang anak-anak itu alasannya. Nah akhirnya kan mandek kan, dia sedih gitu, lansia. Nah akhirnya saya komporin, ayo belajar gitu. Akhirnya semangat untuk belajar. Nah si anak rupanya nggak enak hati ngelihat bapaknya belajar aplikasi untuk bisa upload sendiri puisi-puisi. Seminggu si teman ini membuat 3 puisi, lumayan gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah anaknya rajin untuk membantu ayahnya untuk upload di sana di YouTube. Tapi nggak boleh berhenti ya Mas ya, tetap harus belajar sendiri biar sesuai dengan kemauan kita dan kapan saja. Karena lansia itu nggak mesti, moodnya juga nggak mesti gitu. Kalau mood disesuaikan dengan anak-anak, kita nggak bisa, susah gitu. Ada lagi cerita tentang seorang ibu yang tinggal bersama ibunya. Terus ibu sudah janda, kedua-duanya sudah janda. Si ibu ini punya anak yang tinggal di tempat lain, sudah berkeluarga. Namanya juga anak. Misalkan kita sebut Ibu A. Nah, Ibu A ini kan harus sama-sama adil untuk ibunya dan anaknya. Dia harus menjaga ibunya, dan kalau anaknya butuh bantuannya, dia pun juga harus membantu. Nah, kalau begini ibunya lansia, ibunya ditinggal, bagaimana? Apalagi sekarang cari pengasuh kan susah. Bingung dia, bingung, tanya ke saya, gimana Mbak, enak Mbak? Akhirnya saya sarankan gini, pasang aja di wifi, ya kan ada hiburan buat ibu. Di kamarnya ada TV loh Mbak. Iya, tapi TV itu hanya pasif, nggak sesuai dengan apa yang kita mau.
Tapi kalau wifi, YouTube, internet itu bisa sesuai dengan apa yang kita mau, bisa bernostalgia, bisa apa saja gitu. Tapi kan ada handphone. Lah, handphone kan kecil. Kalau TV, handphone bisa disambung ke TV, ada internet. Itu serasa tidak kesepian karena orang tua, lansia itu memang penuh kesepian. Saya juga lansia milenial. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan secara maksimal YouTube untuk lansia yang muda, ajarin dulu lansianya. Bahkan mungkin harus ada tren baru bahwa pengasuh lansia itu melek gadget atau melek internet. Jadi dia akan bisa membuat atau membantu si lansia yang diurusnya itu untuk menikmati YouTube sesuai dengan apa yang dia mau. Gitu. Insya Allah kalau mau main game juga lebih asik karena otak, telinga, mata, tangan, hati bergerak bersama. Jadi kita lihat aja kalau anak-anak muda itu main game, asik kan? Lansia juga boleh main game. Lansia itu gudang ilmu, tapi memang ilmu zaman dulu, ilmu kita itu memang beda dengan ilmu zaman sekarang yang full teknologi. Kita tidak menyesal, kita bisa update ilmu itu setiap saat di YouTube, tinggal klik kita lihat, kita cari ilmu yang kita punya, kita update di situ. Yang lebih asik lagi, YouTube atau video ya. Kalau kita itu zaman sekarang itu kan susah, anak-anak didongengin itu udah susah. Kita dongeng di YouTube, kita record sendiri, seperti saya ini sendiri, tidak ada yang bantu. Sak bisa-bisanya, sak jadi-jadinya. Ya ini hasil perbuatan glitis saya. Ya, YouTube seperti ini, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, kita dongeng di video, lantas kita upload di YouTube, atau kalau nggak diupload di YouTube kita bisa putar sendiri atau bersama teman-teman, atau kita kirim ke teman-teman, kita bisa ketawa sendiri. Walah, tingkahku itu seperti itu ya, kita ketawa, kita bahagia, kita lansia, kita enggak ketinggalan. Anak-anak, cucu, kalau diajak nemenin nenek-nenek enggak asik ya. Apaan nenek out of date, zaman old, enggak gaul. YouTube akan membuat nenek-nenek serasa ABG, kakek-kakek serasa ABG. Jadi YouTube akan membuat lansia serasa ABG. Salutif ya. Oke. Salam gibah. Full salutif.